Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nikahnya sah, maka aktivitas bersenang-senang antara suami dan istri itu menjadi sah juga, ya. Al-istimta' bainaz zaujain. Kita sudah paham semua insyaallah, kecuali putra mungkin lah. Ya. Kata Allah Ta'ala, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Dalam Al-Baqarah ayat 223, istri kalian itu adalah ibarat sawah ladang kalian, maka datangi, garap sawah ladang kalian itu anna syi'tum, sebagaimana kalian suka. Jadi ada hak-haknya terkait dengan urusan tempat tidur. Punya istri jangan dibiarkan nganggur. Begitu juga istri punya kewajiban untuk melayani suami di tempat tidur. Ini hal pertama, ya. Terus bagaimana bersenang-senangnya itu, ya di tempat menanam itu, nggak boleh di tempat yang lain. Jadi kalau sekarang ini ada laki-laki kawin dengan laki-laki itu kan sebetulnya tempat limbahnya itu yang dipakai. Nah, dengan istri tidak boleh di situ. Ini pembicaraan orang dewasa lah, ada putra nggak kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang berikutnya tentang al-qasmu bainaz zaujat. Setelah nikah itu juga ada yang namanya pembagian giliran kalau punya banyak istri. Ini jadi kewajiban. Ada kanang bini lebih dari satu di sini, Pak Daud ya. Ini wajib adil. Makanya kalau bini 2, 3 atau 4 diperhatikan betul ini. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, man kanat lahu imra'atani, siapa yang punya 2 istri, termasuk lebih, ya, famala ila ahadihima, kemudian dia lebih condong kepada salah satunya. Dalam riwayat yang lain, falam ya'dil bainahuma, dia tidak adil memperlakukan 2 istrinya itu. Yang satu adil di sini nanti sebetulnya para ulama memahaminya cuma 2 saja. Pertama dalam hal bermalam, yang kedua dalam hal nafkah. Jadi asal pemalam aja di tempatnya itu, istri pertama misalnya 2 hari atau sehari bergilir begitu. Yang kedua nafkah. Kada wajib adil itu dalam hal semuanya. Namun hati rasa lebih bergairah atau lebih condong ke satu, lebih sayang, kada mengapa itu. Nyata yang satu Tuhan, yang satu anom, pasti lain juga rasa itu. Itu tidak masalah. Yang masalah itu adalah nafkahnya harus adil, bermalamnya adil, giliran bermalam itu. Kalau tidak adil, jaa yaumul qiyamati wa syiqquhu ma'il, maka dia akan datang pada hari kiamat sementara separuh bagian tubuhnya condong, mereng dia jalannya, tidak bisa lurus jalan. Kita di dunia saja inginnya kan jalan itu tegap, ya. Kalau pincang itu rasa kada nyaman. Ini di akhirat, kehidupan yang kekal abadi. Punya penyakit begitu, gara-gara di dunia punya istri lebih dari satu tidak adil. Makanya kalau yang adil itu menikah itu kalau 2 istri, ya dua-duanya mestinya saling mengerti, saling tahu. Ada beberapa waktu lalu ada ibu-ibu betakon, ada suami minta carikan bini, cuma kada mau bepadah lawan bini itu hak. Jadi berdiaman maunya begitu. Terus kemarin juga ada yang betakon begitu. Secara fikih memang sah, nggak perlu izin istri, memang sah itu.
Tetapi nanti secara fikih pula untuk bisa adil susah. Kayak apa? Hendak pemalam di bini anom misalnya, kada tahu bini itu hak berdusta harus penataran ya. Apa penataran? Tiap minggu ada penataran. Maka paling adil kalau istri lebih dari satu, ya beritahu semua itu. Beritahu. Supaya bisa mengatur jadwal. Ini jadwal malam Senin di si Aluh, malam Selasa di siapa lagi begitu. Kalau ndak begitu berat. Hendak miring kan di akhirat. Terus yang ketiga, siapa yang berhak mendapat giliran itu? Yang dapat giliran ya semua istri, walaupun istrinya itu sakit, haid, tua dan seterusnya, itu dia tetap dapat giliran. Jadi tidak kemudian ini lagi haid kemudian nggak bermalam di situ, enggak. Yang karena giliran itu giliran bermalamnya. Nah, bagaimana membagi giliran kalau Rasulullah itu ya sehari semalam. Ya. Walaupun yang ianya itu yang malam harinya karena siang itu bekerja. Jadi kada di sini sebulan, di sana sebulan, itu boleh juga sebetulnya, cuma kelamaan menunggu. Ya. Yang paling bagus tiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu sebelum bermalam di tempat giliran istrinya, beliau keliling dulu ke istri-istri yang lain, sekedar menengok. Baru kemudian pada tempat yang dapat giliran bermalam, beliau bermalam. Itu kalau bini lebih dari satu. Karena kita bahas lebih lanjut, namun anda ada yang nambahin. Namun kada ini kada usah. Kemudian ada hukum terkait nusyuz. Nusyuz itu durhaka. Bahasa kita durhaka. Kalau istri itu kemudian tidak taat pada suami, maka jatuh itu. Kewajiban menafkahi jatuh. Apa bentuk ketidaktaatan itu? Misalnya ya tadi diajak bercocok tanam nggak mau, padahal tidak ada urusan haid, enggak, kemudian sakit atau apa juga enggak ada urusan, tapi kada hakun, itu masuk dalam kategori nusuz. Atau kada mau tinggal bersama suami, hendaknya bulik dengan kuitan aja. Bahasa kita apa itu? Bulik ada pepadah. Bahasa orang Jawa minggat. Maka itu terkategori nusus. Sehingga kalau memang istrinya tidak mau, dia pergi seorangan kada diizini, maka tidak berhak mendapatkan nafkah. Seperti itu. Dan banyak hal yang terkategori nusus ini. Jadi seperti itu. Dalam riwayat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza batatil mar'ah muhajaratu firasa zaujiha, jika seorang wanita itu pada malam hari menghindari tempat tidur suaminya. Maksudnya bukan, ya kita faham aja lah, faham aja. Tidak mau tadi dengan suaminya, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka malaikat melaknatnya sampai subuh. Jadi mestinya ya hal-hal seperti itu dilakukan dengan ya, sebagai kewajiban. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab itu beliau kadang, ini suami juga sama ya. Kalau tadi suaminya hendak, bininya mestinya ya walaupun kurang nyaman laksanakan. Ya, atau pepadah dengan baik-baik supaya suaminya itu kada sangkal. Karena ada suami sangkal gara-gara ini, akhirnya lawan binian yang lain. Nang ada kada hakun, baik kenang lain. Jadi masalah.
Banyak kasus begitu. Banyak kasus. Dalam riwayat yang lain, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyih. Kalau seorang lelaki mengajak istrinya ke tempat tidur. Falam ta'tihi, kemudian istrinya kadahakun, enggak mau. Fabata ghadbana 'alaiha, kemudian si suami itu malam itu dia marah kepada istrinya. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Maka malaikat melaknatinya hingga subuh. Jadi ini dosa dan ini termasuk nusus, kedurhakaan. Itu seperti itu. Termasuk nusus juga itu kalau tadi melakukan safar tanpa izin. Ditelepon di mana, nggak ada di rumah, umroh aja. Umroh kada izin lah suami, itu nusus. Kada boleh dia di perjalanan menjamak sholat, mengkosor sholat, karena itu perjalanan maksiat. Atau suami penataran misalnya, ya lah, jauh, tiba-tiba nyusul tanpa izin, datang, maka itu juga nusus. Tapi kalau suaminya ternyata senang, ya enggak apa-apa, sudah, enggak nusus itu. Jadi intinya perlu izin, atau tadi izin itu bisa tiap mau pergi keluar rumah izin, ya, atau izinnya umum aja. Ya mas, kalau aku ada keperluan boleh nggak keluar rumah? Boleh, ya, berarti itu izin umum, dia boleh aja tiap ada keperluan keluar rumah. Kecuali keluar rumah ini dekat-dekat aja ke tetangga, ya, membeli gorengan misalnya di samping rumah, maka tidak perlu izin kalau itu. Nanti ada bab tentang kalau nusus diapain, itu ada pembahasannya. Kemudian yang berikutnya itu tentang anwa'un nafaqah al-wajibah, jenis nafaqah yang wajib bagi suami menafkahi istri. Jadi pertama at-ta'am, makanan. Ini menjadi kewajiban yang penting, yang wajib bagi si suami, baik suami itu dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Ada duit atau kada, itu bini wajib tanggungan nafkahnya itu ke suami. Kalau kada bisi duit kayak apa? Ngutang. Pokoknya tidak ada alasan istri itu tidak diberi makan. Anak juga begitu, punya anak, kalau masih kecil ya, masih belum balik, itu anak kewajiban si suami. Ini kadang ada sudah bercerai, anak itu dibiarkan begitu saja. Saya punya murid itu jadi nakal akhirnya di sekolah. Karena apa? Bapak ibunya bercerai, dia itu tidak diperhatikan bapaknya, tidak diperhatikan ibunya, ikut kakeknya. Akhirnya dia bilang nggak mau sekolah, ya, mau diluluskan atau tidak, mau berhenti dia. Itu gara-gara apa? Tadi tidak punya, bapaknya tidak ngerti hukum fikih. Ada murid yang ibunya datang nangis-nangis, mau bayar itu, bayar uang sekolah 80.000, nggak punya duit, cuma 50.000. Di mana abahnya? Abahnya bercerai sudah. Anak ini seharusnya kewajiban bagi bapak untuk memberi nafkah kalau dia belum balik. Kalau sudah balik itu mestinya memang anak itu sudah mandiri dia. Kalau tidak, maka sebetulnya si istri secara fikih dia boleh menggugat cerai. Boleh menggugat cerai. Boleh, tapi itu ya mestinya nanti ke hakim dia. Hakim akan memberi kesempatan kepada si suami untuk kemudian kapan itu bisa memberikan nafkah. Secara fikihnya begitu. Boleh pula bagi istri untuk memberikan nafkah kalau istrinya kaya misalnya. Istrinya kaya, suaminya enggak. Kewajiban nafkah itu tetap di tangan si suami. Kalau istrinya memberikan nafkah, maka istri itu boleh sebetulnya dia mencatat nih, jadi hutang si suami, jadi hutang.
Ini bukan mengajari ibu-ibu untuk perhitungan banar. Ya. Perhitungan banar, oh dulu aku kayak gini, kamu miskin, kalau jadi masalah nanti di dalam keluarga. Kalau bisa berelaan bagus, banar itu sodakohnya si istri kepada suami. Sodakoh itu sudah sodakohnya istri kepada suami. Jadi untuk makanan begitu. Dan untuk makanan ini tidak mesti dikasih duit, nggak mesti dikasih duit. Istri tidak usah dikasih duit, tidak apa-apa, tapi yang penting diberi makan. Ya, misalnya makan sudah bareng, ya, yang umumnya di sini 3 kali sehari, ya sudah 3 kali sehari. Dengan lauknya yang biasa, ya biasa misalnya, itu sudah terhitung menafkahi. Pokoknya dikasih makan. Ya. Seperti itu. Terus berapa kadarnya? Kadarnya ini ya tergantung kepada kondisi si suami. Ya. Kadarnya begitu. Kalau di sini dikatakan 1 mud sehari. Jadi 1 mud sehari, ya, wa muddan 'alal mu'sir. 1 mud sehari bagi orang yang kondisi suami itu kesulitan. Jadi orang kita tidak banyak harta, maka memberi nafkah istri itu minimal sehari 1 mud. 1 mud itu berapa? 1/4 takaran zakat fitrah itu. Karena zakat fitrah kan 4 mud. Nah itu 1/4. Untuk zakat fitrah itu tahan untuk 4 hari. Seperti itu. Kemudian 1 mud setengah alal mutawassit. Kalau orang lebih ya pertengahan ekonominya, maka 1 mud setengah dari makanan pokok. Kira-kira sanggup aja ke Pak Johan kalau lah ngasih makan 1 mud sehari, sekitar 6 atau 7 on lah, 1 liter ngasih bini itu sehari. Kalau itu berupa makanan, ya atau 2 mud kalau orangnya sugih. Itu yang pertama begitu. Diberikan kapan? Pada saat pagi hari, ya. Kemudian yang kedua al-udmu, lauknya. Jam berapa ini? Itu jamnya jam masih terus. Ya. Yang kedua ini bukan hanya beras tadi, kalau kita beras atau roti disesuaikan, ya, makan itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat, ya. Kalau di Indonesia makannya nasi, ya nasi. Kalau menikah dengan orang Jepang makannya mie, ya mie, ya. Menikah dengan orang Arab, ya, makanannya apa, ya itu, ya. Ada kawan itu nikah bininya orang Mesir. Orang Mesir ini kalau makan ikannya banyak benar. Ayam seekong habis orang. Dibawa ke Indonesia, sembelihkan ayam, dihabiskannya seorangan. Kata mertuanya, ini yang kamu bawa ini orang kah, musang kah? Kenapa makan ikan aja? Ya memang adatnya begitu. Ya. Kalau orang Indonesia 1 ayam itu bisa dipotong 16 untuk 16 orang sudah. Itu nya sendirian. Nah, lauk itu disesuaikan juga, ya. Seperti misalnya samin kalau orang Arab, kemudian daging, ya, kemudian juga buah-buahan dan sebagainya. Maka itu termasuk sesuatu yang wajib juga. Kalau Indonesia mungkin cukup tempe, tahu, ada ikan, cukup itu. Kemudian yang ketiga al-kiswah atau kuswah, baju. Baju ini sebagaimana kata Allah Ta'ala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Kiswah di situ pakaian. Jadi suami mestinya juga membelikan baju untuk istrinya. Ini tergantung dengan kondisi keuangan suami. Yang penting jangan sampai istri itu kada bebaju, kada besi baju.
Berapa kali sekali, berapa temponya itu? Kalau Imam An-Nawawi itu mengira-ngira ya sekitar 6 bulan sekali. 6 bulan sekali itu ya perkiraan 6 bulan itu baju nggak tahan, rusak, kekarakan lagi. Ya baju yang penting baju yang menutup aurat, daster kah apa kah, itu karakan. Amun kada suah nukarakan minta rela. Ya, maaf istriku nggak bisa nukarkan. Atau julungi duit nukar seorang. Ini menjadi kewajiban bagi si suami. Makanya dalam berkeluarga ini kadang banyak juga kewajiban ini tidak tertunaikan. Kita minta rela aja kepada istri-istri kita. Para istri juga mungkin banyak kesalahan, minta rela. Karena kalau enggak nanti di akhirat jadi masalah. Kemudian termasuk itu adalah adawatut tanzif. Alat-alat untuk bersuci di rumah itu, sapu, pel dan sebagainya itu disediakan. Tapi kalau make up nggak wajib. Make up maupun minyak harum nggak wajib itu, suami memberikan. Sehingga kadang usah mikir ini kalau menikahi si A ini make upnya nggak cukup kita gaji kita membayar untuk make up. Nggak wajib bagi suami untuk memberikan make up bagi istri. Tetapi kalau tidak memberi, ya suaminya harus rela dengan tampilan istri apa adanya. Kadang hendak istrinya bunga sebanar, kadang ngasih make up. Kalau memang kadang ngasih ya disyukuri apa adanya, natural. Yang kelima alatul akal, ya, alat-alat untuk makan. Ini insya Allah sudah paham lah. Kemudian al-maskan, tempat tinggal. Tempat tinggal ini kadang mesti harus punya rumah seorang, kadang bisa menyewa, bisa juga asal istrinya punya rumah kita dipersilahkan di situ, itu sudah termasuk tempat tinggal terpenuhi. Atau tinggal di tempat mertua misalnya, asal mertuanya juga cocok aja dengan menantu, maka itu juga sudah terpenuhi. Kemudian al-asas itu adalah perabot rumah tangga yang biasalah. Yang kedelapan ada waktu tadfi'ah wa tabrid, alat-alat untuk penghangat ruangan maupun untuk mendinginkan ruangan. Kadang mesti AC, kadang mesti kasih kipas itu. Yang penting Anda jangan sampai kepanasan atau kedinginan. Untuk daerah-daerah tertentu kalau ruangannya tidak ada pemanasnya bisa beku. Nah itu kewajiban suami. Kemudian yang ke-9 khadimah, pembantu. Kalau istrinya itu tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah atau banyak banar, kewajiban suami sebetulnya memberikan pembantu, mengupah pembantu. Makanya ada dulu di Darussalam itu guru almarhum Kasful Anwar, kalau ceritanya begitu. Jadi sering minta maaf kepada istri karena nggak bisa menyediakan semua yang diwajibkan oleh syariat itu. Jadi kalau tidak bisa semua, minta maaf, berelaan. Ya. Jadi dipadahi aja mungkin sebelum menikah, cari istri itu. Sampean tahu kewajibannya ini, misalnya kondisinya begini, kalau istri menerima nikahi. Kalau tidak, bakal jadi masalah. Mungkin ini beberapa hal terkait kewajiban di dalam rumah tangga, mulai dari tadi bagi giliran, bermalam, dan juga sampai urusan nafkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati keluarga kita semua, ya, baik yang baru nikah, Pak Kasran, ya, Pak Johan kalau mau menikah juga, ya, atau yang lain, ya, mudah-mudahan Allah mudahkan.